Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini dari Maleakhi 2 ayat 17 sampai 3 ayat 4. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan apa, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom saudara, selamat pagi. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC, dan apabila ini kali pertama atau kedua saudara ada di tempat ini, kami ingin menyambut saudara dan kami juga ingin mengenal saudara lebih lanjut. Jadi baik Anda yang berkunjung dari luar kota, atau Anda yang kembali ke gereja setelah sekian lama, atau Anda yang sedang sekadar ingin mengeksplorasi iman Kristen, kami sangat senang Anda berada di sini. Saudara, ini adalah khotbah terakhir tahun ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari seri nabi-nabi kecil, saudara, Minor Prophets. Sejauh ini kita telah membahas Amos, Yunus, Habakuk, Hosea, Mika, Zefanya, Zakaria. Dan pada hari Natal kemarin ada kita bahas Hagai. Dan hari ini saudara kita sampai kepada kitab Maleakhi. Dan selama beberapa minggu ke depan kita akan juga melihat Yoel, Nahum, dan Obadja. Saudara, nabi-nabi ini disebut minor atau minor prophets itu bukan karena mereka kurang penting, saudara. Tapi karena memang isinya itu lebih singkat, tapi pesannya tidak kalah penting. Para nabi ini berbicara pada masa-masa kelam, masa-masa yang menyakitkan dalam sejarah Israel. Dan setelah kerajaan Israel itu terpecah dan runtuh, setelah mereka masuk ke dalam masa pengasingan, setelah semua yang mereka pernah miliki itu direnggut daripada mereka, pada saat itulah nabi-nabi ini dikirim oleh Tuhan untuk memberikan pengharapan. Allah mengutus para nabi selama masa pengasingan untuk memberikan umatnya satu lagi pengharapan. Dan kemudian setelah Allah memenuhi janjinya dan membawa mereka kembali ke tanah mereka, Ia mengutus 3 nabi lagi, yaitu Hagai, Zakaria, dan Maleakhi. Kita sudah bahas Hagai dan Zakaria dan hari ini kita beralih ke Maleakhi. Jadi apa yang terjadi dalam kitab Maleakhi, saudara? Kitab Maleakhi ditulis sekitar 100 tahun setelah Israel kembali dari pengasingan Babilonia. Bait suci sudah dibangun kembali, ibadah sudah terus berlangsung. Secara lahiriah, kehidupan tampak normal kembali. Tapi secara rohani, mereka masih sangat-sangat bobrok. Umat Allah itu sudah menjadi sinis, mereka kecewa, mereka mati rasa secara rohani. Dan Maleakhi mengungkapkan seperti apa mati rasa itu kepada Tuhan. Pertama saudara, umat Israel di Maleakhi meragukan kasih dan keadilan Allah. Allah berkata, aku telah mengasihi kamu. Tapi umatnya menjawab apa saudara? Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kami? Mereka melihat ke sekeliling mereka. Mereka melihat orang-orang jahat itu makmur. Dan mereka menyimpulkan, melayani Allah itu sia-sia. Di manakah Allah yang adil? Tanya mereka. Dan kedua, bukan hanya mereka meragukan keadilan, tapi mereka juga menjadi korup dan apatis. Mereka masih mempersembahkan korban, tetapi bukan yang terbaik. Hewannya buta, hewannya pincang, sisa-sisa itu yang mereka berikan, saudara, kepada Tuhan. Ibadahnya memang masih berlanjut, tetapi rasa kagum kepada Tuhan itu sudah hilang, saudara. Mereka datang beribadah, mereka punya ritual, tapi tidak ada kasih. Dan bukan cuma ibadahnya, imamnya sendiri juga gagal. Mereka yang seharusnya mengajarkan firman Tuhan, memimpin umat
Tuhan secara rohani, mereka melakukan dengan asal-asalan. Bukannya menjaga kebenaran, mereka menyebabkan orang lain itu tersandung. Dan keempat juga saudara, pernikahan dilakukan dengan sembarangan, perceraian merajalela, dan banyak kaum yang rentan, orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing semuanya tertindas di komunitas mereka. Sehingga saudara, hidup mereka bukan lagi dibentuk oleh hukum Tuhan. Mereka hidup seakan-akan tidak ada Tuhan di masyarakat mereka. Dan terakhir mereka juga dikatakan di Maleakhi, kalau mereka merampok Tuhan, mereka menahan persepuluhan dan persembahan mereka, bukan hanya karena masalah keuangan, tapi masalah spiritual pada saat itu. Hati mereka tidak lagi percaya bahwa Tuhan yang menyediakan bagi mereka. Saudara, di sepanjang kitab Maleakhi ini ada sebuah pola, yaitu Allah menegur mereka, lalu umat Tuhan berkali-kali menjawab dengan kalimat yang sama. Masa sih? Bagaimana saya melakukan itu? Seperti kita baca di teks kita. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi Tuhan? Sehingga umat pada saat itu saudara, mereka buta secara rohani, mereka begitu defensif dan mereka menipu diri mereka sendiri. Singkatnya Maleakhi menyampaikan pesan yang jelas. Perilaku agamawi yang lahiriah terlihat di luar, tanpa hati yang tulus dan hidup yang taat, itu tidak berkenan bagi Allah. Sekali lagi, perilaku agamawi lahiriah tanpa hati yang tulus dan hidup yang taat, itu tidak berkenan bagi Allah. Dan pola ini tidak terlihat hanya di Maleakhi. Kita melihat ini di sepanjang sejarah manusia. Kita lihat ini di Israel, ketika mereka keluar dari Mesir. Apa yang mereka lakukan di padang gurun, saudara? Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Egypt, dari Mesir, saudara, dengan 10 tulah, dengan begitu banyak tanda-tanda, tapi mereka terus menggerutu, mereka terus mempertanyakan Tuhan. Di mana airnya? Tuhan, kami ingin daging. Kenapa engkau bawa kami ke padang gurun untuk mati di sini? Hidup kami lebih baik di Mesir. Itu pola manusia, saudara, bukan hanya di Maleakhi, tapi bahkan sebelum itu, ketika Israel baru keluar dan menuju tanah perjanjian. Orang Israel mungkin selamat, mungkin dapat keselamatan dari Tuhan, mungkin mengalami itu. Tapi mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka sinis terhadap Allah. Dan setelah zaman Maleakhi ada 400 tahun masa di mana Tuhan tidak berbicara antara Maleakhi dan Matius, antara Matius yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan akhirnya Israel pada saat itu sudah jatuh di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dan pada saat Yesus datang, rasa sinis itu sudah berakar lebih dalam di antara umat Tuhan. Bukan hanya di antara prajurit Romawi yang memang juga mencemooh Yesus, bukan hanya di antara mereka yang tidak beragama, tapi justru di antara mereka yang beragama. Di antara para pemimpin Israel itu sendiri, orang-orang Farisi mengenal kitab suci, menjaga hukum, merindukan kerajaan Allah datang, tapi banyak dari mereka menjadi sinis, keras hati, dan defensif. Ketika Tuhan akhirnya menampakkan diri dalam wujud manusia dalam rupa Yesus Kristus, mereka tidak bisa kenal kalau itu Tuhan. Kenapa? Hatinya sudah mati rasa, hatinya sudah tawar saudara, hatinya sudah pahit. Dan saudara, kita lihat itu di zaman Israel keluar dari Mesir, kita lihat itu di zaman Tuhan Yesus. Dan pola yang sama masih akan terjadi pada manusia bahkan ketika Yesus datang kembali. Di 2 Petrus 3 ayat 3-4, Petrus mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, orang-orang yang mengatakan ini, adanya di mana? Di dalam atau di luar gereja? Di dalam gereja, saudara. Para pencemooh berada di dalam gereja. Dan itulah yang kita lihat, saudara. Bahkan di masa sekarang, banyak orang Kristen sangat sinis terhadap Tuhan. Kita masih datang ke gereja, kita masih bernyanyi, kita masih berdoa. Tapi di balik itu, ada hati yang tawar, ada kecurigaan, ada kepahitan yang terpendam, saudara. Berulang kali hati kita goyah, bukan karena kita berhenti percaya kepada Tuhan. Hati kita perlahan-lahan mengeras.
Saudara, ini minggu ke-52 tahun ini. Mungkin saja sepanjang tahun ini, mungkin saudara memulai dengan begitu banyak semangat, begitu banyak kasih untuk Tuhan. Tapi sepanjang tahun, kemudian ada kekecewaan demi kekecewaan, kegagalan demi kegagalan. Dan hatimu mulai tawar, dan hatimu mulai sinis terhadap Tuhan. Anda mungkin masih percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi Anda tidak yakin kalau Tuhan itu baik. Ingat, percaya Tuhan ada dan percaya Tuhan baik itu dua hal yang berbeda. Anda mungkin masih percaya Tuhan itu memang berkuasa, tapi Anda tidak percaya pada waktu Tuhan dalam hidup Anda maunya sekarang. Anda mungkin masih mengafirmasi kebenaran firman Tuhan, tapi Anda sudah berhenti berharap Tuhan itu akan bekerja. Yes, the Bible says that, ya Alkitab mengatakan itu, tapi saya tidak akan mengharapkan banyak kalau Tuhan akan bekerja. Kekecewaan demi kekecewaan. Kecewa dengan hidup, dengan orang-orang, bahkan di dalam gereja, kecewa dengan gereja. Dan akhirnya kecewa dengan Tuhan, membuat Anda menjadi apa yang mungkin kita sebut sebagai spiritual cynics. Orang yang sinis secara rohani. Anda masih datang ke gereja, tapi Anda memutuskan kita realistis aja lah, praktis aja gitu. Dan Anda berhenti berharap, Anda berhenti meminta dengan berani, Anda berhenti memiliki iman di hadapan Tuhan. Anda tidak hidup sebagai orang-orang yang penuh harapan dan iman, tapi Anda hidup sebagai orang-orang yang manage your disappointment. Mengelola perasaan Anda, mengelola kekecewaan. Dan seperti itulah sinisme spiritual, saudara. Sinisme spiritual or spiritual cynicism tidak terdengar seperti marah. You're not angry with God. Tapi Anda lelah. You're weary, you're tired. Terdengar seperti apa? Ya, saya sudah doa kok tentang itu. Ya, saya tidak mau terlalu banyak berharap. Kita realistis saja. Sinisme itu, saudara, adalah apa yang terjadi ketika kekecewaan yang tidak terselesaikan terlalu lama, saudara. Anda kecewa, Anda tidak mau kecewa lagi. Jadi Anda berhenti berharap. Anda tidak memberontak, tapi Anda hanya melindungi diri Anda sendiri. Dan perlahan iman itu berubah menjadi sekadar manajemen perasaan. Your faith becomes emotional management. Doa menjadi sekadar formalitas. Harapan berubah menjadi apatisme. Anda masih percaya Tuhan itu ada. Anda hanya tidak lagi berharap Tuhan akan bekerja. Sekarang nanti untuk Anda, let God do what God does. Tidak ada lagi pengharapan. Dan saya akan mengatakan dengan hati-hati, saudara, sinisme spiritual ini terjadinya tidak tiba-tiba. Sinisme spiritual biasanya tidak mulai dengan satu hal pemberontakan luar biasa kepada Tuhan, tapi dengan kekecewaan. Bagi sebagian dari kita mungkin sinisme itu terlihat sangat frontal, saudara. Saudara marah sama Tuhan, saudara frustasi dengan gereja. Tapi bagi banyak orang, sinisme itu sifatnya tenang, diam, tersembunyi. Anda masih melayani, Anda masih datang beribadah, Anda mengatakan semua hal benar, sempurna, sesuai Alkitab. Tapi di satu titik perjalanan hidup Anda, harapan Anda sudah mati. Anda berhenti berdoa dengan berani, Anda berhenti meminta Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kekeh gitu, saudara. Anda berhenti percaya kalau Tuhan tuh akan bekerja, Tuhan benar-benar masih bekerja. Saudara, cynicism is not the absence of belief, it is belief without expectation. Sinisme itu bukan tidak percaya, saudara. Sinisme itu percaya tapi tidak punya harapan di dalamnya. Dan itulah mengapa sinisme itu sangat berbahaya, saudara. Karena Anda bisa hidup sinis dan berdampingan dengan aktivitas keagamaan untuk waktu yang begitu lama. Sekarang, di mana Anda berada di musim ini, saudara? Sudah 52 hari Minggu tahun ini? Apakah Anda telah berubah menjadi sinis secara rohani? Atau Anda masih beriman kepada Tuhan? Saya akan membawa kita ke perjanjian baru di Lukas, saudara. Di Lukas 18, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mendorong para muridnya untuk terus berdoa dengan tidak putus asa. Ini kata-kata yang persis dikutip dari Lukas 18 ayat 1.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Inggris, praying without losing heart. Ini menunjukkan kepada kita Yesus tahu sangat mungkin untuk para muridnya untuk menjadi hambar dan tawar hati secara rohani. Perumpamaan apa ini saudara? Perumpamaan tentang hakim yang lalim atau tidak benar. Kalau di dalam bahasa Inggris itu the parable of the persistent widow. Jadi dilihat dari perspektif janda yang berdoa, tapi di Indonesia di judulnya diberikan dari perspektif hakim yang tidak benar. Apa isi perumpamaan ini saudara? Yesus menceritakan kisah seorang hakim yang tidak adil. Hakim itu tidak takut Tuhan, tidak peduli orang mau bilang apa. Pada awalnya saudara, ketika janda ini memohon belas kasihan, memohon kepada hakim itu untuk diberikan keadilan, hakimnya tidak lakuin apa-apa saudara. Tapi janda itu tidak menolak untuk menyerah. Dia terus datang, terus meminta, terus mengetuk. Akhirnya hakim lalim ini capek juga lihat si janda ini saudara. Dan akhirnya hakim lalim itu memberikan keadilan kepada si janda, bukan karena hakimnya adil, tapi karena janda ini kekeh tidak mau pergi saudara. Kemudian Yesus menegaskan di sini, jika hakim yang tidak adil saja, tidak punya kasih, menanggapi seruan yang kekeh terus-menerus, betapa lagi Allah yang adil dan penuh kasih itu akan mendengarkan seruan anak-anaknya. Kemudian Yesus mengatakan satu pertanyaan yang seharusnya membuat kita merenung dengan dalam di sana saudara. Akan tetapi, ini di perumpamaan yang sama. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan apa yang Yesus tanyakan di sini. Ketika Yesus datang kembali, dia tidak bertanya apakah masih ada agama Kristen. Dia tidak bertanya apakah orang-orang masih datang beribadah. Tapi ia akan menanyakan, adakah ia mendapati iman? Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang masih berdoa, iman yang masih berharap, iman yang masih percaya bahwa Allah bekerja dan Allah itu adil. Bahkan ketika engkau tidak melihat apapun terjadi di sekitarmu. Sinisme spiritual biasanya tidak mengatakan, oh Allah itu jahat, Allah itu tidak adil. No. Sinisme spiritual berkata, yes Allah itu adil, tapi mungkin tidak ada gunanya saya tunggu lagi. Yesus berkata, jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan jenuh untuk berdoa, saudara. Sinisme spiritual itu sangat bahaya. Engkau mengatakan semua dengan benar. Engkau percaya semua yang benar, tapi hatimu tidak ada harapan dan iman. Orang-orang di Maliaki bertanya, di manakah Allah keadilan itu? Yesus bertanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Keduanya mengungkap masalah yang sama, saudara. Orang kehilangan pengharapan, orang kehilangan iman. Mereka menunggu tanpa berharap, mereka menunggu tanpa iman. Namun Maliaki menunjukkan sesuatu yang begitu indah, begitu luar biasa, saudara. Indahan yang digenapi di dalam Yesus. Apa itu, saudara? Mereka yang sinis secara rohani, Allah tidak berpaling. Dalam Maliaki kita melihat Allah yang tidak mengabaikan sinisme, tidak menghancurkan mereka yang sinis, tapi Allah datang terlibat dalam hidup manusia. Allah mendengarkan keluhan mereka, menyingkapkan dosa mereka, dan Allah bukan hanya berdebat dengan mereka, tapi Allah berjanji, Dia akan hadir. Hal ini membawa kita pada teks kita hari ini di akhir pasal 2, Maliaki, Israel menyuarakan tuduhan terdalam mereka kepada Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Kemudian di pasal 3 ayat 1, Tuhan menjawab, lihat, aku menyuruh utusanku supaya Ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya Ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara, respon Allah terhadap mereka yang sinis secara spiritual, Dia tidak meminta orang ini untuk berusaha lebih keras. Dia tidak mempermalukan mereka. Dia tidak menuntut engkau harus optimis secara konstan. Apa yang Allah lakukan, saudara? Allah
datang kepada mereka. Itu Allah kita. Itu hati Allah kita, saudara. Ia berkata, Tuhan yang kamu cari akan segera datang kepadamu. Namun sebelum Tuhan datang untuk mengubah hati, jalannya harus dipersiapkan. Itulah sebabnya mengapa Maleakhi mengatakan bahwa Allah mengutus seorang utusan untuk mempersiapkan jalan. Banyak penafsir melihat nubuat ini terpenuhi dalam kedatangan Yohanes Pembaptis, saudara. Sebelum Yesus datang, ada seorang figur yang bernama Yohanes Pembaptis yang datang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan ini yang dikatakan di Lukas, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apa artinya mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang mengubah hati kita? Kita perlu panggilan pertobatan. Begitu cara Yohanes mempersiapkan jalan sebelum Yesus datang. Ada seruan pertobatan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Yohanes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, jika saudara tidak sadar, itu yang kita lakukan setiap hari Minggu lewat pemberitaan firman Tuhan, saudara. Ketika pendeta berkhotbah dan menyingkapkan dosa, itu bukan untuk meng-guilt trip saudara, membuat saudara merasa bersalah, tapi untuk mengajak saudara untuk bertobat. Minggu demi minggu, khotbah demi khotbah. Mungkin tidak ada yang menyebut saudara sebagai keturunan ular beludak, mungkin belum saudara, mungkin satu saat harus, kita nggak tahu saudara. Selalu khotbah itu selalu dengan penuh kasih untuk saudara. Tapi saudara, setiap kali kita dihadapkan dengan firman Allah yang sejati, kita diundang untuk melihat di mana saya kurang memenuhi standar kekudusan Allah. Ini Alkitab katakan, ini hidup saya. Gapnya di mana? Lalu mengapa setiap khotbah yang disampaikan harus menyingkapkan dosa? Harus mengundang Anda untuk merefleksikan agar jalan itu disiapkan untuk Tuhan bisa bekerja di hati Anda. Jika saudara sadar, kalau saudara ingat khotbah beberapa bulan terakhir, ada khotbah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan pertanyaan seperti, apakah kita buta secara rohani, spiritually blind, like in the days of Elijah, seperti hari-hari orang di zamannya Elia, saudara. Itu pertanyaan yang mengundang saudara untuk melihat apakah benar saya sudah dibutakan oleh dunia ini dan buta terhadap janji Tuhan? Atau saudara, mungkin saudara tidak buta tapi hatinya tumpul. Apakah hati kita tumpul dan kita hanya melakukan bisnis keagamaan, kita tidak menjadi sebuah gereja seperti di zaman Hosea? Is your heart numb and we are just doing religious business and we are not being a church like in the days of Hosea? Itu juga panggilan pertobatan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda telah menjadi sinis secara rohani terhadap Allah seperti orang-orang di zaman Maleakhi? Saudara, tanpa adanya pertobatan, tanpa ada hati yang diubahkan oleh Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan yang akan kita lihat nyata di hidup kita, saudara. Kita harus menunggu sampai Allah menghancurkan hati kita dan menyentuh hati kita, dan kita bisa merespon seperti orang-orang di zaman Yohanes Pembaptis. Dan orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat?
Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini revival, saudara. Ini revival yang terjadi ketika ada seruan pertobatan dan engkau merespon kepada seruan pertobatan itu. Revival tidak harus menjadi sesuatu yang megah dan luar biasa. Setiap hari Minggu ketika Injil diberitakan dan ada hati yang bertobat. Itu revival, saudara. Dan saat Tuhan bekerja dalam hatimu, engkau akan melihat perubahan yang drastis dari cara engkau menjalani hidupmu sehari-hari. Ketika Tuhan melembutkan hatimu, cara engkau memperlakukan orang lain akan berubah. Ada kasih, ada kemurahan hati, ada integritas, ada keadilan, ada rasa cukup di dalam hatimu. Saudara, ini khotbah terakhir tahun ini. Bagaimana jika setelah semua khotbah ini, setelah 52 kali seruan pertobatan, tidak ada yang berubah? Bagaimana setelah 52 khotbah, hidupmu masih sama saja? Kebiasaannya sama, pahitnya sama, mati rasanya sama, sinis terhadap Tuhannya sama. Cuma kosakata agamawinya saja yang lebih banyak dan bertambah. Bagi seorang pengkhotbah, saudara yang mengkhotbahkan firman, melihat hal itu bisa membuat saya tawar hati, saudara. Dan jika Anda jujur, jika itu hidup Anda setahun ini tidak ada yang berubah, Anda seharusnya tawar hati juga. Kenapa, saudara? Karena kita tidak diciptakan hanya untuk mengonsumsi kebenaran, tapi kita diciptakan untuk diubahkan oleh firman Allah itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak melihat hidup kita berubah setelah 52 seruan pertobatan sepanjang tahun ini? Kita harus datang kembali kepada Tuhan. Datang dengan berani, datang dengan gigih. Seperti janda yang datang kepada hakim yang lalim itu, saudara. Dia tidak datang dengan apa yang dia punya. Dia tidak datang dengan kuat. Dia terus datang karena dia tidak tahu lagi mau kemana, saudara. Tidak ada tempat lagi di mana janda itu bisa pergi untuk mendapatkan keadilan bagi hidupnya. Tuhan, lembutkan hatiku. Bantu aku agar hatiku tidak menjadi tawar. Tuhan, bekerjalah dalam hatiku dalam cara-cara yang mungkin saya tidak mengerti. Karena pertobatan bukan sesuatu yang engkau buat-buat, saudara. Pertobatan adalah sesuatu yang engkau minta kepada Tuhan. Daud berkata, create in me a clean heart. Tuhan, berikan kepadaku hati yang tahir, hati yang bersih. Kenapa, saudara? Karena tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita untuk membawa pertobatan itu, semua usaha pertobatan kita akan sia-sia. Itulah mengapa, saudara, di khotbah ini saya tidak memberikan saudara ini 5 langkah untuk bertobat. Saya tidak memberikan saudara strategi untuk bertobat itu seperti apa. Saya mengundang saudara untuk datang dengan berani, datang dengan gigih kepada Allah. Tuhan, biarkanlah saya memiliki kekuatan, keinginan untuk bertobat di hati saya. Sebelum Allah datang untuk menyembuhkan hati kita butuh Allah sendiri untuk memulai pekerjaan pertobatan itu di dalam hati kita. Pertobatan bukan sesuatu yang kita ciptakan, itu sesuatu yang kita minta, saudara. Dan seperti apa pertobatan dari Allah itu, saudara? Kita lihat bagaimana respon orang-orang setelah itu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap. Ini orang-orang yang tadi mati rasa, orang-orang yang sinis secara spiritual kepada Tuhan. Dia melihat seruan pertobatan Yohanes. Hati mereka berdebar-debar. Dan mereka bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu pertobatan kita butuhkan, saudara. Di mana Tuhan memurnikan kita dengan apinya. Dan ini yang persis dikatakan di teks kita hari ini di kitab Maliaki. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan emas dan silver dan perak, saudara? Dalam proses pemurnian,
biji perak atau emas itu harus dipanaskan, saudara. Saat logam itu meleleh, yang kotor-kotor itu naik ke permukaan, pemurni logamnya akan buang kotorannya, lalu proses ini diulang berkali-kali sampai si pemurni itu bisa melihat bayangannya sendiri di logam itu. Itu berarti sudah murni. Saudara, api tidak menciptakan kotoran-kotoran tadi, saudara. Api hanya menyingkapkan kotoran-kotoran yang sudah ada di dalam biji perak dan emas tadi. Dengan cara yang sama, saudara, kehadiran Tuhan, api Tuhan, tidak membuat kita menjadi berdosa, tapi hanya menyingkapkan segala ketidakmurnian yang sudah ada di dalam hati kita. Kehadiran Tuhan menyingkapkan setiap berhala yang tersembunyi dalam hati kita. Kehadiran Tuhan menyingkapkan harapan-harapan yang salah tempat sepanjang tahun ini, saudara. Dan kehadiran Tuhan, firman Tuhan, membawa sinismemu yang terkubur dalam hatimu itu ke permukaan untuk menjadi terlihat. Proses ini akan berulang lagi, dan lagi sepanjang hidupmu. Sampai akhirnya Tuhan melihat bayangan Tuhan di dalam hidupmu. Sampai akhirnya Tuhan melihat citra Allah terpancar lewat hidup. Ayat 3 mengatakan ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara, ada satu kata di sini yang mungkin terlewatkan, sering terlewatkan saudara, tapi itu artinya sangat dalam. Sang pemurni itu duduk, saudara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Artinya apa, saudara? Pemurni itu tidak terburu-buru, saudara. Dia memperhatikan, kenapa? Jika apinya terlalu panas, peraknya akan hancur, saudara. Tapi jika apinya tidak cukup panas, peraknya tidak bisa murni. Maka apa yang pemurni itu harus lakukan adalah dia harus duduk, dia harus diam, dia harus amati dengan seksama, supaya suhunya pas dan bisa dimurnikan. Dan itulah yang saya doakan, saudara, agar Tuhan kerjakan di gereja kita sepanjang tahun ini dan sepanjang tahun depan. Khotbah demi khotbah, bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk membajak tanah di hati Anda. Supaya apapun yang Tuhan persiapkan bagi kita tahun depan, itu bisa dikerjakan di tanah hati itu, saudara. Hatimu sedang dibajak, benih itu sedang ditanam, tapi pada akhirnya Tuhan yang memberikan pertumbuhan, saudara. Sehingga engkau datang ke sini bukan hanya rutinitas saja, engkau datang ke sini bukan hanya kewajiban agamawi, tapi engkau datang ke sini dipertemukan dengan firman Tuhan, agar hatimu setiap minggu dibajak, supaya Tuhan bisa menumbuhkan sesuatu di dalam hatimu. Itulah mengapa kita tidak menganggap hari Minggu dengan enteng, saudara. Ini bukan hanya satu rutinitas, ini bukan hanya satu keharusan, saudara, tapi ini adalah sarana dan wadah di mana Tuhan bekerja untuk memurnikan setiap hati kita, sampai satu hari nanti kita melihat pertumbuhan di dalam hati kita. Saudara, namun bagaimana jika apinya terus dinyalakan, tapi tidak ada yang terjadi? Bagaimana jika minggu demi minggu api itu diberikan, saudara, tapi hatinya tidak berubah? Bagaimana jika engkau berusaha taat dan setia kepada Tuhan, tapi hasilnya malah tidak seperti engkau harapkan? Dan di situ engkau akan tawar hati, saudara. Dan itu yang terjadi bahkan kepada Yohanes Pembaptis. Ini orang yang tadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyerukan seruan pertobatan. Ini apa yang terjadi pada Yohanes. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes menyerukan pertobatan kepada pada saat itu namanya Herodes, pemimpin saat itu, saudara. Bukan Herodes the Great yang ada di kelahiran Yesus, tapi Herodes Antipas pada saat itu, yang menikahi istri dari saudaranya sendiri. Yohanes bilang, bertobat itu istri saudaramu. Gitu.
Akhirnya dia dipenjara, saudara. Dia menyampaikan kebenaran, ia mempersiapkan jalan, tapi kemudian ia dipenjara, terlupakan, bingung saudara. Dan akhirnya dia mulai sinis secara rohani dan dia mempertanyakan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini yang apa dikatakan Maleakhi tadi saudara. Siapa yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Jawabannya mengejutkan, bukan para nabi, bukan para imam, bahkan bukan Yohanes Pembaptis. Yesus bisa membuat kita bertahan pada hari kedatangannya. Inilah mengapa kita harus melihat kepada salib saudara. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa ada jenis api yang lain. Bukan api pemurnian, tapi api yang menghanguskan, consuming fire. Api penghakiman, api yang menghancurkan dosa seluruhnya. Dan inilah Injil, api penghakiman itu tidak jatuh kepada kita. Tapi di kayu salib, api pemurnian yang menyingkapkan dosa-dosa kita. Menjadi api yang menghanguskan, yang jatuh kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yesus menanggung api penghakiman Allah yang sepenuhnya menghanguskan, agar kita bisa dimurnikan. Yesus tidak hanya dimurnikan, tapi dia dihanguskan saudara. Bukan karena ia najis, tapi karena ia menanggung kenajisan kita. Jadi sekarang api yang datang kepada kita bukan lagi api penghukuman saudara. Tapi ada kasih karunia transformasi perubahan dalam hidup kita. Saudara, spiritual cynicism is not healed by stronger faith, but by a clearer vision of who Jesus actually is. Sinisme rohani tidak disembuhkan oleh iman yang lebih kuat, tapi ketika engkau melihat Yesus dengan lebih jelas dalam hidupmu, siapa dia sebenarnya. Dan lihat apa yang Yesus katakan kepada Yohanes yang tawar hati tadi saudara. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus tidak menegur Yohanes, dia tidak berkata coba lagi lebih keras, dia tidak berkata berhenti ragu. Dan Yohanes akhirnya tidak keluar dari penjara, ia dipenggal. Ia tidak mendapatkan kejelasan, Yohanes tidak mendapatkan strategi dari Tuhan. Dia hanya mendapatkan firman dari Yesus. Pertobatan mungkin mempersiapkan jalan, pemurnian itu mengubah hati. Tapi kepastian itu datang ketika Anda mendengar Allah berfirman. Anda berbicara kepada Anda. Yesus hanya berkata, lihat apa yang sedang Allah lakukan. Dan ini penting bagi kita saudara. Kenapa? Sinisme akan membutakan Anda, menutup telinga Anda kepada apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Yesus mengajak kita untuk melihat kembali. Tahun ini Allah benar bekerja di antara kita saudara. Ada 8 orang yang percaya kepada Tuhan dan memberi dirinya dibaptis. Ada 30 orang yang memberikan komitmen untuk berjemaat di gereja lokal di ICC. Ini mungkin tidak terasa spektakuler menurut standar dunia. Apalah artinya angka itu? Tapi bagi surga saudara, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Dan itu adalah bukti bahwa orang buta melihat, orang yang hilang datang kembali kepada Tuhan. Dan Injil masih berbuah di gereja ini. Ada pekerjaan Tuhan yang kita lihat. Saudara, beberapa dari kita mungkin mengakhiri tahun ini bukan dengan hati yang keras. Tapi hati yang lelah. Mungkin kita tidak memberontak. Tapi kita capek saudara. Kita lihat Yohanes Pembaptis bisa kehilangan hati, bisa kehilangan semangatnya saudara. Dan demikian juga dengan kita. Tapi hari ini undangannya saudara, jangan tinggalkan tempat ini hanya dengan mencoba lebih keras untuk percaya lebih. Tapi pergi dengan berkata, seperti janda tadi saudara. Saya akan terus membawa hati saya yang lelah kepada Yesus. Karena Allah yang memurnikan adalah Allah yang juga datang membawa kedamaian. Dia datang kepada baitnya, kepada umat pilihannya. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk membawa umatnya. Dimurnikan melalui api itu. Sehingga saudara di pengunjung tahun ini, ada satu undangan yang diberikan kepada Anda. Engkau sudah menjadi sinis secara rohani. Apakah engkau lelah berharap? Apakah engkau lelah berdoa dengan iman kepada Tuhan? Bawalah hati yang lelah itu kepada Yesus.
lagi, dan lagi. Jika hakim yang lalim saja memberikan kepada janda itu apa yang diminta, lebih lagi Bapamu di sorga akan memberikan kepadamu hati yang lembut, hati yang baru. Kembali berharap, kembali datang dengan iman kepada Tuhan. Saudara, berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Di mana Anda mengalami api pemurnian Allah tahun ini yang menyingkapkan ketidakmurnian dalam hati Anda? Seruan pertobatan mana yang harus Anda lihat, harus Anda tanggapi, supaya Anda dimurnikan? Di mana Anda tergoda untuk menjadi sinis dan menolak ajakan Yesus untuk melihat apa yang Dia kerjakan? Maka Anda telah menjadi sinis. Dan Anda dibutakan sehingga Anda tidak bisa melihat Tuhan sebenarnya terus bekerja. Dan seperti apa jadinya jika Anda membawa hati Anda yang lelah, penuh rasa capek, penuh pertanyaan kepada Yesus yang sudah disalibkan dan bangkit bagi Anda. Kepada Yesus yang menerima api yang menghanguskan agar api itu bisa memurnikan kita. Mari kita berdoa.